Halo semua, kami dari Subkelompok 1 akan menyampaikan hasil visualisasi best practice tentang aplikasi literasi digital dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Ada beberapa hal terkait pertimbangan kami untuk mengangkat topik literasi digital, yaitu yang pertama, dengan adanya JDIH, Kementerian PUPR akan memberikan dan meningkatkan pelayanan atas informasi hukum bidang PUPR. Kedua, Simantu yang merupakan sistem yang berisikan aset intelektual khususnya bidang PUPR. Ketiga, e-monitoring berupa penyelesaian permasalahan terkait laporan progres pelaksanaan anggaran. Dari ketiga topik, kita menggunakan metode USJ untuk menetapkan pembahasan, yaitu e-monitoring. Peluncuran e-monitoring bertujuan untuk menjadi alat bantu atau tools pemantauan, evaluasi serta pelaporan terkait dengan penganggaran dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian PUPR, baik di pusat maupun di daerah. Adapun fungsi dan manfaat dari e-monitoring ialah mendapatkan data progres secara real-time dan konsisten sebagai alat konsolidasi data antar kementerian atau lembaga, sebagai bahan rapat pimpinan secara periodik, serta mempercepat proses kompilasi untuk pengambilan keputusan. E-monitoring sebagai sistem pemantauan secara cepat, tepat, akurat, dan akurat dalam pelaksanaan program dan anggaran. Dengan adanya sistem ini, maka data mengenai profil paket pekerjaan serta progres proyek yang sudah ataupun belum berkontrak dapat diakses oleh pegawai pusat maupun pegawai daerah Kementerian PUPR. E-monitoring dapat dengan mudah diakses melalui alamat web emonitoring.pu.go.id dan aplikasi Android Emon App. Namun, untuk saat ini, aplikasi Android Emon App masih banyak perbaikan sehingga lebih direkomendasikan akses melalui alamat web. Setiap direktorat memiliki akun yang dapat diakses oleh setiap pegawai pada masing-masing direktorat. Sementara untuk Kasatker dan PPK dapat mengakses e-monitoring dengan username dan password sesuai dengan EHRM. Sampai saat ini, website e-monitoring masih terus dilakukan perbaikan, terutama dalam peningkatan kecepatan akses data. Setelah berhasil login, maka tampilan awal yang muncul ialah menu home yang berisikan pengumuman dan berita aktual. Pada tab di atas menu home, kita dapat memilih tipe dari e-monitoring mana yang ingin kita akses. Terdapat pilihan e-monitoring penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi untuk masing-masing tahun yang ingin kita akses. Pada video kali ini, kita akan melihat beberapa fitur dari e-monitoring pelaksanaan. Pada e-monitoring pelaksanaan, terdapat beberapa menu seperti menu dashboard yang menampilkan progres pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran terkait, menu Panggudipa, menu rencana keuangan unit organisasi, menu pelaksanaan tender atau seleksi, menu progres keuangan dan fisik, dan masih banyak lagi. Pemantauan e-monitoring saat ini masih berbasis kepada siklus dari perencanaan sampai bangunan terbangun. Paradigma ini harus di-upgrade dengan membangun pemahaman pemantauan sampai selesai siklus bangunan di pembongkaran. Berbagai best practice menunjukkan bukti manfaat jangka panjang seperti pengurangan biaya pemeliharaan dapat dihasilkan. Pemantauan fisik bangunan dalam e-monitoring masih menggunakan standar yang berbeda-beda tergantung petugas di lapangan. Standarisasi yang menjadi best practice di dunia salah satunya menggunakan IFC standar dengan mengoptimalisasikan BIM 5 dimensi. Best practice BIM 5 dimensi dikenal memantau lebih tepat perkembangan proyek dan memberi nilai tambah terkait lingkungan, energi, serta optimalisasi aset. Kemen PUPR bisa menjadi pionir dan mendorong perubahan besar ini. Pemantauan dalam e-monitoring seringkali bermasalah terkait kurangnya tenaga ahli untuk memperbaharui data. Idealnya, dengan perubahan paradigma pemantauan siklus hidup sampai bangunan dirobohkan, membutuhkan semakin banyak insan PUPR yang berkompeten. Dibutuhkan banyak pelatihan bersama dan sendiri untuk memenuhi kebutuhan ini. Kementerian PUPR lewat BPSDM harus terus mendorong peningkatan SDM PUPR terkait bidang pemantauan ini. Dengan literasi digital menunjang kecakapan ASN untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Saya Atarika Yosa Febrian, PUPR sigap membangun negeri. Literasi digital harus dimiliki oleh setiap insan PUPR untuk meningkatkan pelayanan berbasis teknologi demi kemajuan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Literasi digital sangat penting bagi insan PUPR untuk efisiensi penyelenggaraan infrastruktur. Literasi digital harus menjadi budaya yang dimiliki setiap smart ASN demi menjaga infrastruktur yang berbasis teknologi. Literasi digital haruslah memberikan nilai tambah sehingga dapat menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Saya Risa Pramarviandi, PUPR sigap membangun negeri.